Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina 'amilina da'ina mujahidina fi sabilihi, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, secara khusus Wakil Presiden kita Pak Yusuf Kalla, dan juga tuan rumah Bapak Burisal Bakri, serta para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir pada kesempatan ini. Setiap kali kita melaksanakan ibadah puasa, saya selalu berpikir begini: mengapa ada jutaan, hampir 2 miliar umat manusia hari ini berpuasa, padahal tidak ada undang-undang yang memaksa mereka berpuasa. Tidak ada negara yang mewajibkan mereka berpuasa. Tidak juga ada polisi yang secara khusus ditugaskan mengontrol orang yang tidak berpuasa. Bahkan Menteri Agama menyampaikan kita harus menghormati yang tidak berpuasa. Tapi kita tetap semuanya berpuasa. Apa yang membuat satu aturan itu ditaati oleh manusia, dan apa yang membuat aturan tidak ditaati oleh manusia? Itulah bedanya agama dan negara. Agama ini punya wibawa spiritual dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh negara. Dan karena itu, ada negara atau tidak ada negara, ajaran-ajaran agama itu tetap akan dilaksanakan oleh manusia. Itu sebabnya, karena kekuatan ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, la yablughanna hadzal dinu ma balagal lailu wan nahar. Agama ini akan sampai kepada seluruh manusia tanpa kecuali, sepanjang siang dan malam menjangkau mereka. Dan itu sebabnya kalau kita melihat, salah satu ciri dari agama ini yang membedakannya dengan negara, rezim, imperium, kerajaan, yang membedakannya adalah jumlah pemeluk agama ini itu terus bertambah, tidak pernah berkurang, sementara negara datang dan pergi. Dulu ada imperium Romawi, sekarang tidak ada. Dulu ada Yunani yang luar biasa, sekarang bayar utang pun susah. Ya. Tapi agama ini terus bertumbuh dan tidak pernah selesai bertumbuh. Persis seperti janji Rasulullah, la yablughanna hadzal dinu ma balagal lailu wan nahar. Agama ini akan sampai kepada seluruh manusia tanpa kecuali, sepanjang siang dan malam menjangkau mereka. Beberapa waktu yang lalu saya menulis di koran Sindo tentang agama dan demografi. Dan bagaimana satu penelitian di Amerika menunjukkan bahwa nanti pada tahun 2050 kira-kira agama Islam ini akan menjadi agama terbesar di dunia, atau paling tidak sama dengan agama Kristen. Sekarang saya ingin membuat ini sedikit dalam angka-angka. Dulu waktu Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, dia cuma seorang diri. 13 tahun kemudian beliau berdakwah di Mekah. Hasilnya itu adalah 200 orang yang hijrah ke Madinah, 85 orang yang hijrah ke Habasyah, 70 orang Ansor yang sudah masuk Islam yang ada di Madinah. 10 tahun kemudian, waktu beliau melaksanakan Hajjatul Wada, dari jumlah 335 orang waktu beliau hijrah ke Madinah ini, yang ikut bersama beliau dalam Hajjatul Wada itu jumlahnya dalam satu riwayat 100.000, dalam riwayat yang lain 125.000. Jika jumlah ini, nah ini selamat datang Pak Prabowo. Jika jumlah ini kita bandingkan dengan jumlah penduduk manusia pada waktu itu sesuai dengan catatan sejarah, waktu itu jumlah manusia sekitar 100-an juta orang.
Ini artinya perbandingan antara jumlah muslim dengan non-muslim itu rasionya kira-kira 1/1000. 1500 tahun kemudian sekarang ini, kira-kira jumlah umat Islam sekarang ini sudah hampir 2 miliar. Jika dibanding dengan penduduk dunia, itu sekitar 7 miliaran manusia. Kita bisa membandingkan berapa rasio muslim dengan non-muslim sekarang. Dan kira-kira nanti pada tahun 2050, rasio muslim dengan muslim itu akan menjadi 1/3. Bandingkan dengan masa Rasulullah, dari 1/1000 menjadi 1/3 dalam waktu 1500 tahun kemudian. Apa yang kita bayangkan nanti pada milenium keempat dan seterusnya. Artinya janji Rasulullah ini benar-benar terpenuhi dari waktu ke waktu, terus terbukti satu persatu. Tapi ini juga menjelaskan satu rahasia kepada kita, bahwasanya mengapa agama itu lebih abadi dari negara dan rezim, sementara nabi-nabi jauh lebih abadi juga dari raja-raja. Jumlah nabi yang diutus sepanjang dari Adam sampai dengan Rasulullah SAW itu menurut riwayat ada 2. Satu riwayat mengatakan sekitar 100-an ribu nabi, riwayat lain mengatakan sekitar 350-an ribu nabi dan rasul. Yang disebut dalam Quran itu cuma sekitar 25. Perbedaan yang fundamental yang membuat ini lebih abadi dan terus-menerus bertumbuh dan tidak pernah selesai bertumbuh adalah karena agama memperlakukan manusia sebagai individu. Negara memperlakukan manusia sebagai kelompok, dan itu 2 hal yang berbeda. Negara hanya memperlakukan manusia sebagai individu dalam satu hal, kalau dia masuk dalam daftar pembayar pajak yang besar, itu agak individual treatmentnya gitu kan. Tapi pada umumnya negara memandang manusia sebagai kelompok, sementara agama memandang manusia sebagai individu. Itu sebabnya waktu agama ini masuk ke manusia, yang pertama kali dilihat dari manusia itu apa yang membuat orang tidak mau beragama. Itu dulu. Dan kira-kira ada yang membuat 4 hal yang membuat orang itu tidak mau beragama, atau paling tidak takut pada agama. Yang pertama adalah takut. Dia takut kalau beragama ini membuat nyawanya jadi terancam. Satu. Yang kedua, kemiskinan, lapar. Karena itu Rasulullah mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan dan kekufuran itu hampir bersaudara. Orang miskin paling gampang menggugat Tuhan, paling gampang menganggap Tuhan itu tidak adil. 2 faktor yang menghalangi orang dari agama ini umumnya ada pada kelompok kelas menengah bawah. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyabudu, hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini yaitu Ka'bah, allazi at'amahum min ju', yang sudah terlebih dahulu memberi mereka makan dari lapar, wa amanahum min khauf. Ini berarti syarat pertama yang dibutuhkan orang untuk beragama itu adalah kebebasan. Sebab agama ini pilihan, dan tidak ada pilihan bagi orang yang tidak bebas. Makanya Islam memerangi 2 hal dalam kaitan ini. Yang pertama adalah perbudakan, itu yang ada di masa lalu. Yang kedua adalah kediktatoran. Karena kediktatoran mencabut kebebasan manusia, dan itu membuat orang tidak bisa memilih. Padahal Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau dia beriman, siapa yang mau dia kafir. Ini agama pilihan. Seseorang tidak bisa dipaksakan untuk masuk ke agama ini. Orang harus masuk ke dalamnya karena itu adalah pilihannya. Kita menjadi orang Indonesia itu adalah takdir, bukan pilihan. Iya kan? Tapi kita menjadi muslim itu adalah pilihan.
Oleh karena itu, kebebasan itu adalah syarat. Kebebasan adalah syarat untuk membuat orang itu mau beragama. Nah, faktor ketiga yang menghalangi orang dari agama itu adalah al-maslahah, kepentingan. Nah, biasanya ini ada di kelompok kelas menengah atas dan elit. Orang-orang ini berpikir bahwa ketaatan pada agama membuat kepentingan duniawi mereka merasa terancam. Itu satu. Faktor kedua yang ada di kelompok elit ini, dan ini bagian keempat yang mencegah orang dari agama, itu adalah kesombongan. Inilah penyakit iblis menurun kepada para elit sepanjang sejarah, seperti Firaun, seperti Haman, seperti Qarun. Jadi kelompok elit menengah atas ini dan elit ini itu punya dua penyakit yang berhubungan dengan agama. Satu masalah kepentingannya, satu lagi masalah kesombongan. Nah, sekarang kalau kita melihat dalam sejarah Islam, karena itu Rasulullah SAW mengembangkan agama ini dengan melakukan 4 hal. Yang pertama adalah menjamin kebebasan bagi orang dulu untuk memilih. Orang tidak dipaksa memilih, tapi kasih dulu kebebasan. Makanya seperti Bilal dalam sejarah Islam, kita lihat dalam sejarah Nabi, Bilal karena dia tidak bisa memilih karena dia adalah budak, dibebaskan dulu, dibeli. Tapi sekarang tidak ada sistem perbudakan. Cuma ada sistem, ada tirani, ada kediktatoran yang mungkin membuat orang tidak beragama. Takut jadinya kan. Saya ingat dulu tahun 80-an orang mau berjilbab di Indonesia ini rasanya itu satu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kemarin kita mendengarkan berita, hari ini para polwan mengajar anak-anak mengaji. Sejak kapan orang-orang ini menganggap berjilbab ini? Karena dia merasa bebas, dia tidak merasa terancam kalau dia beragama. Itu satu. Dan inilah sebabnya mengapa di dalam Islam itu kezaliman atau tirani ditempatkan sebagai dosa yang paling besar. Karena inilah yang menghambat orang untuk beragama. Yang kedua itu adalah akal sehat. Itu dulu yang dihidupkan. Karena al-aqlu syartut taklif. Agama ini beban, dan beban ini hanya diberikan kepada orang yang ada akal sehatnya. Jadi kalau orang gila nggak ada. Dia tidak ada hisabnya kalau orang gila. Anak-anak yang belum akil balik juga tidak ada hisabnya. Oleh karena itu Islam menganjurkan supaya akal sehat ini, logika, rasionalitas itu dikembangkan. Karena itu tidak akan menjauhkan orang dari agama, itu justru akan mendekatkan orang kepada agama. Dalam sejarah hanya ada sejarah Eropa di mana kaum saintis menjadi musuh utama agama dan menjadikan agama sebagai musuhnya. Karena itu ada latar belakangnya. Tapi dalam sejarah Islam itu tidak pernah terjadi. Akal sehat itu mendekatkan orang kepada agama. Jadi kebebasan berpikir itu adalah syarat kedua yang diperlukan bagi orang untuk mendekatkan mereka kepada agama. Dan karena itu kita mendengarkan kaidah la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Yang ketiga itu adalah kesejahteraan. Orang perlu sejahtera supaya apa? Saya dulu ingat waktu saya ke rumahnya Bang Ical pertama kali itu ya. Banyak benar lukisan di rumahnya gitu. Sejak kapan orang punya waktu untuk punya perhatian kepada seni? Pada level berapa dalam hierarki kebutuhannya? Setelah orang semua selesai dari yang basic-basic, iya kan? Yang basic sudah selesai, ada waktu untuk itu. Begitu juga manusia, kalau dia lapar, dia nggak bisa berpikir yang spiritual, nggak bisa. Selesaikan dulu yang basic semuanya, kebutuhan dasarnya, baru orang itu diajak beragama. Tapi kalau orang itu miskin, orang itu susah diajak untuk beragama. Selesaikan masalah basic ini. Cuma persoalan ini itu terbagi dua cara mendeliverinya. Sebagiannya adalah kewajiban individu melalui bantuan personal, tapi sebagiannya lagi adalah kewajiban negara. Dan karena itu dalam konsep Islam, tugas negara mensejahterakan rakyat itu merupakan tugas untuk menyediakan instrumen yang membuat orang dekat kepada agama.
Itu sebabnya tujuan zakat itu kepada 8 kelompok. Satu di antaranya yang disebut al-mu'allafati qulubuhum. Jadi uang itu punya fungsi taklif, melembutkan hati. Melembutkan hati. Orang kalau dikasih uang sifat kritisnya hilang. Memang ada maksud itu. Iya. Ini politisi semua tahu kaidah ini kan? Islam juga menggunakan itu. Orang bisa pindah agama karena itu. Dari Islam ke yang lain bisa, dari yang lain ke Islam juga bisa. Bisa terjadi hal seperti itu. Makanya orang yang baru masuk Islam, kenapa disebut mu'allafati qulubuhum? Karena memang dia perlu dilembut-lembutkan hatinya bahwa di dalam agama ini ada kebaikan. Tapi lebih dari itu, kita juga melihat bahwa jika terjadi pertentangan antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan spiritual, kita lihat idza ja'al isya'u wa quddimal 'asya faqaddimul 'asya, kata Rasulullah. Kalau waktu isya sudah datang tapi makan malam sudah dihidangkan, makan dulu baru salat isya. Iya kan? Nah, ini ada poin yang keempat yang membuat cara Islam, yaitu menciptakan nuansa spiritual. Kenapa? Karena kesejahteraan itu tidak secara otomatis membuat orang beragama. Tidak juga. Cuma membuat dia melampaui kebutuhan dasarnya. Dan karena itu diperlukan nuansa spiritual yang membuat orang itu dari waktu ke waktu tahu bahwa di atas kebutuhan fisiknya ini ada sesuatu yang lebih tinggi. Dan itulah sebabnya mengapa puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan seperti ini, supaya di sini semua orang yang kaya yang miskin satu sama-sama merasakan lapar. Supaya kita meninggalkan itu semuanya dan ini orang naik ke atas, meningkat, melampaui kebutuhan fisiknya. Dan dengan cara begitu kita keluar kepada satu kaidah yang lain. Mengapa kesejahteraan di barat membuat orang di sana menjadi ateis? Itu karena ada latar belakangnya. Dan mengapa kemiskinan di sini membuat kita jauh dari agama? Ya, hari ini kita semua kan bisa menemukan satu fakta. Kita ini buka puasa nanti insya Allah di hotel bintang 5 di satu tempat yang mewah, tapi aktivitasnya adalah buka puasa. Bisa orang itu sangat kaya, sangat sejahtera, tapi juga sangat spiritualis. Dan ini yang kita rasakan sekarang. Karena itu di zaman Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan begini. Di setiap khilafah Umayyah itu cerita orang beda-beda di pasaran, di masjid, di pasar, cerita orang beda-beda. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, semua orang kaya, semua orang sejahtera, tapi cerita orang kalau mereka ketemu, kamu sudah tadi malam sempat tahajud apa tidak? Kamu hafalan Qur'annya nambah apa tidak? Kamu sudah berapa ini bacaan Qur'annya? Kamu sudah dapat ilmu baru apa tidak? Dan seterusnya. Saya kira sekarang ini salah satu persoalan negara barat sekarang adalah karena kesejahteraan ini sekarang mulai digugat. Apalagi ketika orang mulai tidak bisa mendelivery dan mempertahankan kesejahteraan ini yang sekarang sedang digugat di barat. Tetapi di dunia Islam yang digugat adalah kemiskinan. Nah, sekarang jika kita tidak bisa menciptakan, mendelivery kesejahteraan ini akan menjauhkan orang dari agama, walaupun tidak dengan sendirinya mendekatkan orang kepada agama, tetapi ini hal-hal yang membantu orang kepada agama. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan asal tadi, apa rahasia yang membuat agama lebih abadi dan terus bertumbuh, dan nabi-nabi lebih abadi dari raja-raja? Salah satu penjelasannya adalah karena agama ini masuk ke dalam kehidupan individu, mengintegrasikan tujuan hidup individu dengan tujuan hidup kelompoknya. Dan negara itu hanya memperlakukan manusia sebagai kelompok dan tidak pernah menyentuh manusia sebagai individu. Sekarang salah satu yang menjelaskan ini analisis mengapa ISIS berkembang di Timur Tengah sekarang, dan mengapa orang-orang barat dari Eropa sekarang ikut menjadi anggota ISIS dari 90 negara sekarang ini. Apa yang membuat itu terjadi? Orang-orang barat sekarang menjadi bagian dari ISIS. Jawabannya adalah karena orang mulai kehilangan tujuan hidup, dan tujuan hidup ini tidak bisa dijelaskan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imama, imama, bidadari surgaku.
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ya, saya udah tulisin nih buat saudara semua. Nih. Siapa yang sholat duha 4 rakaat, akfika akhirahu. Allah akan anterin rezekinya di siang hari. Jadi ente pada sholat duha itu 4 rakaat, nanti Allah antar rezekinya. Saya tuh senang gitu loh, karena pada saat saya mendengar membaca hadis ini, itu lagi jobless gitu, jobless ya, lagi nggak punya kerjaan dan moneyless, agak punya duit. Lah orang yang nyari duit aja susah ya kan. Harusnya kan bagaimana kerjaan gak punya usaha, lalu ketemu nih kalimat ini, sholat deh 4 rakaat, nanti Allah akan anterin rezekinya. Saya bismillah pemirsa, bismillah. Ya, atas izin Allah nih cerita. Tahun berapa ya? 99 apa kalau nggak salah. Saya gelar sejadah. Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, bener nih, kalau sholat 4 rakaat bakalan diantar rezeki. Mau nyari aja nggak ketemu, masa? Tapi kalau nggak percaya, ya berarti saya nggak beriman dong. Bismillah dah, saya mau percaya. Saya mau sholat nih 4 rakaat ya Allah. Mudah-mudahan engkau betul-betul menjalankan apa yang dikatakan Rasul. Ya, indahnya ungkapan Nabi kan bahwa dia salah satunya adalah benar, merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, saya sholat duha deh. Sholli sunat duha, begitu saya bilang, rakaatnya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika sholat saya mau meyakini betul bahwa setelah selesai salam-salam tuh duit udah ada gitu. Benar pemirsa, begitu sholat rakaat yang kedua, itu ada yang ngucap salam. Assalamualaikum. Ini saya lagi sholat nih, baru 2 rakaat nih, rakaat yang kedua.
Dalam hati saya begini, wah iya nih, bener nih. Baru 2 rakaat udah ada yang ngucap salam nih. Berarti nih hadis bener nih. Kalau selesai 4, jadi ini duit nih. Wah, pemirsa yang mendengar cerita ini, ya ini saya nih khusyuk apa enggak disebutnya? Kan lagi sholat nih, ada yang datang, lalu saya mengingat janji Allah dan Rasulnya nih, bakalan diantar nih kalau sholat 4 rakaat. Ini kira-kira khusyuk apa enggak? Pemirsa pasti jawab, enggak khusyuk. Kalau saya lain. Kalau saya mengatakan inilah khusyuk, karena masih inline. Masih segaris, senapas, sejalan. Ya. Kalau saudara-saudara mengatakan khusyuk itu nggak ingat apa-apa, ente perlu tahu. Kalau nggak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Nah, kalau ente nggak dengar apa-apa, itu namanya budak. Ya kan? Nah, kalau kita kan, kita emang orang biasa deh, ya nggak? Masih dengar. Orang Rasulullah aja, ketika beliau itu, sujud, ada Hasan Husain naik ke dia punya punggung, tahu kan? Ketika Rasulullah ngedengar ada yang nangis di belakang seorang anak, lalu Rasulullah mempercepat sholatnya, tahu kan? Dan tidak berkurang tuh kekhusyuannya. Maka saya ketika ada yang salam, Assalamualaikum, terus saya bilang, dia nih duit nih. Mudah-mudahan deh bener, aneh cepetin sholatnya. Rakaat 2 yang pertama, aneh percepat sholatnya. Kemudian begitu salam-salam, aneh waktu itu rumahnya Herman Salim di sini, ya, rumah saya di sini. Kita dipisahin sama gang, lalu ada kali di sini. Gang lagi ke sini. Saya lemes tuh. Saya bilang sama Allah begini, "Loh, elah, sekalinya percaya ternyata nyasar. Kirain beneran." Ya udah, saya unjukin aja dia. Ya, saya unjukin dia rumahnya Herman Salim itu di mana, tapi ternyata Masya Allah. Allah emang gak pernah ada bohongnya. Kita akan lihat nih setelah yang berikut ini ya. Silakan lewat dulu. Dua kemarin, ya kan? Kita saya Ustadz begini, kita baru paham setelah kita melakukan. Nah tadi di segmen awal saya cerita, saya sholat itu 4 rakaat dengan yakin bahwa Allah bakal ngasih saya punya rizki setelah selesai sholat duha. Kan doanya sholat duha seperti itu, toh? Ya, inna duha duhauk, wal baha bahauk, wal jamal jamaluk, wal quwwata quwwatuk, wal qudratu qudratuk, wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizki fis sama, kalau di langit, fanzilhu turunin. Kalau di bumi, fa'akhrijhu keluarin. Kan zaman dulu mah aneh berdiri di halte aja gak ada yang moto. Ya aduh, sekarang mah Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma malikal
orang banyak berebut ya kan. Kalau dulu aduh. Nah, tapi ternyata saya salah pemirsa. Ternyata orang ini adalah Allah yang membuat sasar. Kenapa dia nyasar? Yang semestinya jatuhnya langsung ke Herman Salim, tapi Allah balikin dulu ke saya. Allah bikin ke saya. Supaya apa? Supaya saya dapat rizki yang Allah akan bagi kepada Herman Salim. Hanya Allah yang bisa mengatur seperti ini. Rupanya orang ini mau beli rumah yang di sebelah rumah saya begini nih. Dia dengar informasi katanya kuncinya sama Herman Salim. Jadi dia pikir kalau namanya rumah sebelah ya dikunci dititip sama Herman Salim, berarti kan Herman Salim tuh yang rumah sebelah. Nah, dia datanglah ke sini. Ternyata salah, datangnya ke sini. Saya unjukin nih. Saya bilang sama dia, sini. Rumah Herman Salim tuh. Tuh pojok, tuh ngelewatin kali, ntar terus lagi ada tukang ojek, ada material tuh di situ rumah Herman Salim. Lalu orang ini kemudian berangkat ke situ. Ya, akhirnya saya genapin lagi 2 rakaat, saya sholat 6 rakaat. Allah bilang lewat Rasulnya, siapa yang sholat 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum. Allah akan cukupin harinya, bukan cuman setengah hari, tapi Allah akan cukupin 1 hari penuh. Subhanallah pemirsa. Ya, ternyata rumah ini deal dibeli, kalau tidak salah dulu 35 juta. Dari penjual dapat 5%, pembeli dapat 5%, Herman Salim dapat 3,5 juta. Karena telunjuknya telunjuk aneh, 3,5 juta ini dibagi 2, saya dapat 1.750.000 rupiah. Dahsyat ini. Kalau di Antep mantap ya. Bukan dahsyat. 1.750. Nah, Herman Salim bilang, "Man, ini bagi 2 sama ente. Ente 17,5, ane 17,5." Lalu kemudian saya berdakwah nih ke teman-teman. Sini. Iya bang, apa? Lu sholat 4 rakaat bakal dapat 1.050.000. Saya malah diketawain. Apa kata mereka semua? Ya abang sholat aja 2 tiap hari. 30 hari 60 juta tuh. Gua kasih tahu lu ngeledek. Saya nggak mundur tuh, bukan begini mundur. Enggak, saya maju. Ya udah, gua buktiin ya. Kalau gua sholat duha rajin, rezeki gua bakal berbeda. Apa kata teman-teman? Iya dah, gua tungguin lu kalau emang beda. Itulah kita. Bukan kalau bener nggak, terjadi nggak, berubah nggak, betulan nggak. Nah, hari ini kita belajar. Saudara tinggal rajinin aja sholat duhanya. Oke? Nanti di segmen 3 nih ada fiti cakep banget. Habis segmen 3 nih, ntar segmen 3 ada fiti cakep banget. Sekarang kita istirahat dulu, biarin yang mau lewat dulu. Silahkan. Sholat duha. Wah, kurang tahu saya. Benernya itu ada mas, saya punya kenalan gitu ya, sering sih melaksanakan sholat duha. Saya lihat dia jadi orang yang istiqomah, sabar segala macam, kayaknya ngadepin persoalan dia nggak pusing apa gimana gitu. Kalau untuk sholat duha juga saya belum pernah menjalankan tuh mas. Ya mungkin belum gimana ya, belum terbuka niatannya gitu kali mas. Ya, pemirsa, alhamdulillah kembali lagi bersama acara yang kita cintai di Wisata Tian TV. Ya, rezeki itu ada bermacam-macam. Ya, ada rezeki nyari,
Ada rezeki minta, ada rezeki nunggu, ada rezeki dikasih. Nah, siapa orang yang kemudian nyarinya lewat sholat duha, mintanya sama Allah, lalu dia bersabar menanti janjinya Allah, insya Allah Allah akan kasih apa yang udah dia janjikan. Saya ulangi ya, rezeki ini ada rezeki nyari. Ya kan kita suka nyari tuh, tapi kan kita salah nyari nih. Nyari sama manusia dikencengin gitu. Tapi nyari ke atas, nyari ke Allah, kita enggak. Nah ini namanya kita bodoh. Nah, ada rezeki nyari, ada rezeki kita minta. Kalau kita minta sama manusia, kita jatuhlah jadi hina. Tapi begitu kita minta sama Allah, kita jadi mulia. Karena kita mintanya sama Allah. Ada rezeki nunggu, nyari di jalan Allah, minta sama Allah, lalu kita bersabar, insya Allah kita akan diberi. Ini rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasulullah, kalau kalian mengaku cinta sama Allah, ikutin saya. Nanti Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah mencintai kita, tentukan apa yang dikasih sama orang-orang biasa dan yang dikasih sama orang-orang yang dicintai tentu akan berbeda. Di hari Senin mendatang berarti ya, insya Allah kita akan membahas bagaimana ternyata sholat duha itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa pemirsa. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat duhanya. Ya, yang belum duha, yang sudah duha, tambahin jumlah rakaatnya. Ya. Barin, kalau kita cuma megang 2 rakaat, kita baru kayak megang kunci, belum masukin. Kali 4 rakaat, kita masukin tuh kunci. 6 rakaat ambil tuh rezeki. Mudah-mudahan deh, sempetinlah 8 rakaat ya kan, tiap pagi. Anggap aja kita kayak senam. Ya, apalagi kan saudara memang saat ini adalah susah-susahnya nyari kerjaan, nyari usaha, nyari rezeki kalau emang gak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami minta rezekimu ya Rabb. Tapi kami minta juga agar kami dekat denganmu. Kami minta rezekimu ya Allah, tapi kami minta jangan sampai kami jauh darimu. Kami minta rezeki kepadamu ya Allah, lewat jalan-jalan yang kami pikirkan. Dan izinkan kami juga mencari rezeki dengan jalan apa yang kau serukan pada kami. Bikin rezeki kami halal, luas, barokah, manfaat ya Allah. Jangan sampai menjadi daging yang rusak. Jangan sampai menjadi anak yang bandel. Jangan sampai menjadi istri yang durhaka. Jangan sampai rezeki kami menjauhkan kami denganmu ya Allah. Mendekatkan kami malah dengan nerakamu dan menutup pintu surgamu. Berikan kami rezeki yang bisa menatakan ridhamu. Mudah-mudahan jalan nyari rezeki lah salat duha adalah salah satu jalan mendatangkan ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa di hari Senin yang akan datang. Kita akan membahas betapa sholat duha itu ternyata hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tayangan yang tadi kita sama-sama pelajari, yang sama-sama kita lihat, saudara sudah bisa tahu betapa dahsyatnya sholat duha itu. Karena hanya dengan modal sholat duha, seseorang bisa bangun rumah mewah. Orang kalau buat bangun rumah mewah, dia perlu perjalanan usaha, karir, jabatan yang panjang sekali. Tapi ternyata kita lihat, hanya dengan modal sejadah dan air wudhu sholat duha, Allah bukakan dia punya rizki. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.